Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk memperangkatkan kita dalam melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun, marilah kita menyiapkan diri di dalam bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 9 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ainunga di ponggol hoko auga na ape tu ibana. Dohok bataki ni abarana, dohok lising ni namangadu ibana songon uju dari Midian. Demikian firman Tuhan. Tuhan memampukan kita dalam pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Banyak orang merasa hidup mereka seolah berada di beban berat, seperti beban ekonomi, beban relasi, beban batin, bahkan beban rohani. Tapi kita hari ini mendengar suara pengharapan dari kitab Yesaya. Ayat ini adalah bagian dari nubuat besar tentang kedatangan Mesias. Di tengah kegelapan dan penindasan, Allah berbicara tentang pembebasan. Ayat ini menyatakan Allah bertindak mematahkan penindasan umatnya. Yesaya menyebut 3 simbol penindasan, yakni kuk yang menekan, menggambarkan beban hidup yang menekan mental dan rohani. Gadar yang berada di atas bahu adalah lambang keterikatan, keadaan di mana umat merasa tak berdaya mengubah nasibnya. Tongkat si penindas menunjukkan adanya kuasa atau sistem yang menindas, baik itu penjajahan, dosa, maupun tekanan rohani dari si jahat. Ini merupakan cerminan kondisi batin dan sosial umat Tuhan. Namun Allah melihat semua itu, dan Dia tidak tinggal diam. Allah bertindak untuk membebaskan. Tuhan akan selalu hadir di setiap pergumulan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan lewat Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita dalam setiap pergumulan. Kuk itu tidak hanya dikendurkan, tetapi dipatahkan. Artinya, Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup selamanya dalam belenggu. Ketika waktunya tiba, Dia akan bertindak. Saudaraku, mungkin Anda hari ini merasa terikat oleh dosa yang terus berulang, tekanan hidup yang menyesatkan, dan luka batin yang tak kunjung sembuh. Ingatlah, Tuhan sanggup mematahkan semua itu, seperti pada kekalahan Midian. Di sini Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan sengaja memperkecil kekuatan Gideon agar orang tahu, bukan oleh kekuatan, bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan dalam Zakaria 4 ayat 6. Artinya, pembebasan sejati tidak datang dari usaha manusia, tetapi dari kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudaraku, Yesaya 9 ayat 3 ini adalah janji pembebasan. Kuk itu telah dipatahkan oleh kuasa Allah, dan puncaknya adalah ketika Yesus Kristus mati dan bangkit mengalahkan dosa dan maut untuk selamanya. Hari ini, apakah Anda mau melepaskan beban Anda dan menyerahkannya kepada Tuhan? Biarkan Tuhan mematahkan kuk di hidupmu. Biarkan Dia memerdekakanmu, dan biarkan sukacita kemenangan memenuhi hidupmu seperti pada hari kekalahan Midian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara dan memperhatikan kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan di tengah-tengah hidup di dunia ini. Terlebih memperjuangkan kehidupan kami untuk selalu boleh kuat, tahan di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami pergumulkan, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan penuh kasih di dalam kehidupan kami. Engkau mampukan kami, Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan, untuk boleh kuat di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam melakukan semua aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tetap di dalam sukacita, bersyukur, memuliakan nama Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami begitu erat, jangan pernah lepaskan kami, agar kami merasa kuat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Dan ampunkan kami dari semua kesalahan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.